Ganda Bultom 12-2038 Aryo Alfarizi NRP 12-2022-059 dari program studi teknik mesin ingin mempresentasikan tugas laporan K3. Laporan identifikasi potensi bahaya, sumber bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko pada bengkel Aspa Asep. Pengelasan adalah proses penyambungan dua atau lebih material, biasanya logam, dengan menggunakan energi panas, tekanan, atau keduanya untuk menciptakan sambungan yang kuat dan tahan lama. Tujuan yang ingin dicapai pada laporan ini adalah, yang pertama, mengidentifikasi potensi dan sumber bahaya yang mungkin terjadi selama pengelasan. Kedua, menganalisis risiko yang berkaitan dengan setiap pembuatan produk dengan pengelasan. Adapun metode identifikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode identifikasi IRATS atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Berikut adalah gambaran umum lokasi bengkel Aspa Asep. Ada beberapa fungsi dan tujuan dari bengkel Aspa Asep. Yang pertama, mereparasi untuk memperbaiki komponen yang rusak atau aus. Yang kedua, peningkatan kualitas produk. Dengan peningkatan tersebut, kualitas sambungan dapat ditingkatkan, mengurangi kemungkinan cacat struktural. Yang ketiga, fasilitas pada dan peralatan. Bengkel Aspa Asep dilengkapi dengan beberapa mesin dan peralatan yang mendukung. Pertama, mesin las, mesin gerinda, kabel las dan ground clamp, elektroda dan kawat las. Lokasi bengkel Aspa Asep berada di Jalan Kaca Piring Dalam nomor 88 RT 6 RW 3 Kaca Piring, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Standar dan keselamatan pengelasan. Pengelasan harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, seperti AWS D1.1 atau ISO 9606, tergantung pada industri dan lokasi. Kategori bahaya. Kategori bahaya adalah klarifikasi. Kategori bahaya. Kategori bahaya dalam keselamatan dan kesehatan kerja adalah klasifikasi berbagai jenis bahaya yang dapat ditemukan di tempat kerja berdasarkan sumbernya. Adapun beberapa kategori bahaya, yang pertama adalah bahaya fisik. Biasa terjadi karena paparan sinar UV. Yang kedua, bahaya kimia. Terjadi karena asap dan gas berbahaya dari proses las. Yang ketiga, bahaya mekanik. Cedera dari alat mesin, risiko tersetrum. Bahaya ergonomis. Posisi kerja yang tidak nyaman. Bahaya kebakaran atau ledakan dari gas, percikan api, dan bahan mudah terbakar. Identifikasi potensi bahaya. Dilakukan di stasiun kerja 1 dengan menggunakan mesin gerinda. Berikut adalah gambaran pemotongan aluminium. Pengerjaan memotong profil aluminium. Memotong profil aluminium sesuai dengan ukuran desain rangka pintu menggunakan gerinda. Tipe bahayanya adalah kecelakaan. Detailnya, terkena percikan api atau potongan aluminium. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Dampak yang mungkin terjadi pada saat pemotongan aluminium adalah luka bakar ringan atau luka sayatan. Yang kedua, penyesuaian siku. Dilakukan di stasiun kerja 1 menggunakan mesin gerinda. Pengerjaannya adalah membentuk sudut siku pada profil. Deskripsi menghaluskan dan menyesuaikan sudut potongan agar presisi untuk sambungan rangka. Tipe yang dapat terjadi pada saat penyesuaian siku adalah kecelakaan. Detailnya terkena mata gerinda. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Dampak yang mungkin terjadi pada saat penyesuaian siku ada luka pada tangan atau jari. 3. Pengelasan rangka stasiun kerja 1 yang menggunakan mesin las. Pengerjaannya menyambung potongan aluminium. Deskripsi mengelos potongan profil aluminium untuk membentuk kerangka pintu. Tipe hazardnya paparan panas. Detail hazard terkena percikan las atau asap pergelasan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3.
Dampak yang mungkin terjadi pada saat pengelasan rangka adalah luka bakar atau gangguan pernapasan. 4. Penghalusan lasan. Dilakukan di stasiun kerja 1 dengan menggunakan mesin gerinda. Pengerjaan menghaluskan hasil lasan. Menggunakan gerinda untuk meratakan dan menghaluskan bekas las pada sambungan rangka. Tipe bahayanya, kecelakaan. Detailnya, terkena serpian logam. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Dampak yang mungkin terjadi pada penghalusan lasan adalah luka padat mata atau kulit. Yang kelima, pemeriksaan akhir, stasiun kerja 1. Pengerjaannya memeriksa hasil rangka pintu. Memastikan rangka pintu sudah sesuai dengan desain dan tidak ada cacat pada sambungan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Identifikasi sumber bahaya. 1. Masalah postur tubuh bungkuk saat bekerja. Mengapa? Tidak ada meja kerja yang sesuai. Meja yang ada terlalu rendah atau tinggi. Meja dibuat sendiri tidak sesuai standar. Tidak tahu standar ergonomi, kurang informasi atau pelatihan tentang K3. Akar penyebabnya kurangnya pengetahuan tentang ergonomi dan K3. 2. Tidak memakai sarung tangan. Mengapa? Tidak nyaman atau ribet. Sarung tangan terlalu tebal atau panas. Hanya punya satu jenis sarung tangan. Tidak ada dana untuk beli yang lain. Prioritas utama adalah keuntungan. Akar penyebabnya kesalahan ketiga yang rendah karena keterbatasan ekonomi. Ketiga, tidak memakai kacamata las. Mengapa? Penglihatan tergantung atau tidak jelas. Mengapa? Kacamata las kotor atau tergores, tidak pernah dibersihkan atau diganti, tidak ada waktu atau dana untuk perawatan. Mengapa hal itu sepele? Akar penyebabnya prioritas pada pekerjaan daripada keselamatan. 4. Ruang kerja yang sempit. Mengapa banyak barang berserakan, tidak ada tempat penyimpanan, tempat terbatas, tidak ada tata letak yang baik, kebiasaan menaruh barang sembarangan. Akar penyebabnya kurangnya kesadaran akan pentingnya ruang kerja yang rapi dan aman. 5. Kabel berantakan. Mengapa? Pemasangan sementara asal-asalan. Tidak ada alat atau bahan untuk merapikan. Tidak ada anggaran untuk itu. Lebih fokus menyelesaikan pekerjaan. Kurang pengetahuan tentang bahaya listrik. Akar penyebabnya prioritas pada kecepatan kerja daripada keselamatan. 6. Tidak pakai masker pelindung. Mengapa? Sesak atau panas. Masker kurang ventilasi. Tidak ada pilihan masker lain. Hanya mampu beli yang murah. Tidak tahu bahaya asap las. Akar penyebabnya kurangnya informasi dan edukasi tentang bahaya kesehatan. Penilaian resiko. Potensi. Hazard. Postur tubuh bungkuk. Dampaknya gangguan muskuloskeletal. Probability-nya 4, safety rating-nya 3, risk number-nya 12, kelasnya ekstrim. Kedua, tidak memakai sarung tangan. Dampaknya luka bakar, luka sayat, dermatitis, kontak. Probability-nya 4, severity-nya 3, risk number-nya 12, kelasnya ekstrim. Tidak memakai kacamata las, kerusakan mata, katarak, kebutaan. Probability-nya 4, severity-nya 4, risk number-nya 16, kelasnya ekstrim. Ruang kerja sempit, tersandung, dampaknya tersandung kebakaran, terbatas ruang geraknya. Probability-nya 3, severity-nya 3, risk number 9, kelasnya tinggi. Kabel listrik berantakan, tersandung sengatan listrik, konsleting, probability-nya 4, severity-nya 4, risk number 16, kelas ekstrim. Tidak memakai masker pelindung, gangguan pernapasan, kanker paru-paru, probability-nya 4, severity-nya 5, risk number 20, kelas ekstrim.
Pengendalian risiko, potensi hazard, postur tubuh bungkuk, eliminasinya ganti meja yang tidak ergonomis, substitusinya tidak ada, rekayasa kontrolnya buat meja kerja sesuai ergonomi, administrasinya edukasi posisi kerja benar, APD-nya tidak ada. Potensinya yang kedua yaitu memakai sarung tangan, tidak memakai sarung tangan. Eliminasinya tidak ada, substitusinya sarung tangan lebih tipis dan nyaman. Rekayasa kontrolnya penyimpanan APD dekat area kerja. Administrasinya pelatihan pentingnya APD. APD-nya sarung tangan, tahan panas dan fleksibel. Yang ketiga, tidak memakai kacamata las. Eliminasinya tidak ada. Substitusinya kacamata berkualitas dan sesuai. Rekayasa kontrolnya area kerja terang. Administrasinya pemeriksaan rutin APD. APD-nya kacamata las bersih dan sesuai standar. Potensi yang keempat yaitu ruang kerja sempit, barang tak terpakai, substitusinya tidak ada, rekayasa kontrolnya tata ulang bengkel, administrasi aturan kebersihan dan penyimpanan, APD-nya tidak ada. Kabel listrik berantakan, tata kabel permanen dan rapi, substitusinya tidak ada, pemasang rekayasa kontrolnya pasang saluran kabel dan pengikat, administrasinya sosialisasi bahaya kabel, APD-nya sepatu safety isolasi listrik. Ya, yang selanjutnya tidak pakai masker pelindung. Eliminasinya tidak ada. Substitusinya masker ventilasi baik. Rekayasa kontrol sediakan masker khusus las. Administrasi edukasi bahaya asap las. APD-nya masker respirator dengan filter. Tabel yang diperlukan. Level 1, kategori tidak signifikan. Keterangan tidak ada cedera atau tidak menyebabkan efek pada kesehatan. 2, kecil. Penanganan pertolongan pertama bagi cedera fisik maupun kesehatan. 3, sedang. Diperlukan penanganan medis bagi cedera fisik maupun kesehatan tubuh. 4, besar. Cedera yang meluas atau dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. 5, katastrofik, kematian maupun efek samping jangka panjang bagi kesehatan. Skor 1-5 rendah. Keterangan tidak perlu tindakan. 5-8 sedang, disarankan diambil tindakan. 8-12 tinggi, diperlukan tindakan untuk mengolah risiko. 12-25 ekstrim, diperlukan tindakan segera untuk mengolah risiko. Hasil dan pembahasan. Analisis. Analisis potensi bahaya dan sumber bahaya. 1. Postur tubuh bungkuk saat bekerja. Bahaya. Risiko gangguan muskuloskeletal atau GSM jangka panjang, seperti nyeri punggung, sakit leher, dan masalah pada tulang belakang. Postur yang buruk juga mengurangi efisiensi kerja dan meningkatkan kelelahan. Mengapa? Tidak ada meja kerja yang sesuai. Meja sering kali terlalu rendah atau tinggi memaksa pekerja membungkuk. Meja yang dibuat sendiri tidak sesuai standar minimnya pengetahuan tentang ergonomi menyebabkan meja dibuat tanpa mempertimbangkan tinggi ideal dan kenyamanan. Tidak tahu standar ergonomi, kurangnya akses informasi dan pelatihan tentang prinsip-prinsip ergonomi yang benar. Kurang informasi atau pelatihan tentang ketiga, keterbatasan sumber daya dan fokus pada penyelesaian pekerjaan membuat pelatihan ketiga terabaikan. Kurangnya pengetahuan tentang ergonomi dan ketiga, minimnya kesabaran dan pentingnya kesehatan jangka panjang dibandingkan keuntungan jangka pendek. 2. Tidak memakai sarung tangan. Bahaya, luka bakar, lecet, tergores, benda tajam, dermatitis, kontak akibat paparan bahaya kimia, dan serangatan listrik. Mengapa? Tidak nyaman atau ribet sarung tangan yang ada tebal, panas, dan mengurangi kelincahan tangan. Sarung tangan terlalu tebal atau panas. Sarung tangan tidak sesuai dengan iklim kerja yang panas dan lembab.
Hanya punya satu jenis sarung tangan, tidak ada pilihan sarung tangan yang lebih fleksibel dan tahan panas. Tidak ada dana untuk beli yang lain. Keterbatasan anggaran membuat pemilik bengkel enggan berinvestasi pada APD yang lebih baik. Prioritas utama adalah keuntungan. Keuntungan jangka pendek lebih diprioritaskan daripada investasi pada keselamatan kerja. Tidak memakai kacamata las. Bahayanya kerusakan mata akibat radiasi UV atau IR pada las, percikan api dan partikel logam panas, risiko katarak, dan kerusakan penglihatan jangka panjang. Mengapa? Penglihatan terganggu. Yang kedua, kacamata las kotor. Yang ketiga, tidak pernah dibersihkan. Yang keempat, tidak ada waktu atau dana untuk perawatan. Yang kelima, yaitu prioritas pada pekerjaan daripada kesehatan. Yang keempat yaitu ruang kerja yang sempit. Bahayanya tersandung, terpleset, tertimpa barang, sulit bergerak saat bekerja, peningkatan risiko kebakaran dan keselamatan kerja akibat ruangan yang terbatas. Mengapa? Banyak barang berserakan, tidak ada tempat penyimpanan. Tempat terbatas, tidak ada tata letak yang baik, kebiasaan menaruh sembarangan. 5. Kabel berantakan, bahayanya tersandung, sengatan listrik, konsleting, kebakaran, dan kerusakan peralatan. Mengapa? Pemasangan sementara asal-asalan, tidak ada alat dan bahan yang untuk merapikan, tidak ada anggaran untuk itu, lebih fokus menyelesaikan pekerjaan, kurangnya pengetahuan tentang bahaya listrik. Keenam, tidak memakai masker pelindung. Bahayanya paparan asap las yang mengundang partikel logam dan gas bahaya, risiko penyakit pernapasan jangka panjang seperti asma, bronkitis, kanker paru-paru, dan masalah kesehatan lainnya. Mengapa? Sesak atau panas. Yang kedua, masker kurang ventilasi. Tidak ada pilihan masker lain. Hanya mampu beli yang murah. Tidak tahu bahaya asap lain. Setelah dianalisis akar penyebab masalah ketiga kurang baik di bengkel Pak Asep, sering terkait dengan satu, keterbatasan ekonomi. Dua, kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Tiga, prioritas dan pada produksi. Kurangnya pengawasan dan penegakan. Analisis penilaian risiko dan pengendalian risiko. Risiko ekstrim, risk number besar dari 12. Yang kedua yaitu risiko tinggi, risk numbernya 9. Strategi pengendalian untuk setiap potensi bahaya berdasarkan hierarki kontrol risiko. Yang satu, eliminasi. Dua, substitusi. Tiga, rekayasa kontrol. Empat, administrasi. Lima, APD. Temuan utama sebagai besar kontrol dilakukan pada level rekayasa dan administrasi, bukan eliminasi ataupun substitusi. Hal ini umum di bengkel kecuali yang dimiliki keterbatasan biaya dan fasilitas. Penggunaan APD sangat ditekankan. Setiap potensi bahaya yang tidak dapat dieliminasi langsung diatasi melalui penggunaan APD yang sesuai seperti masker respirator, kacamata las, dan sarung tangan tahan panas. Beberapa solusi butuh perubahan budaya kerja seperti pelatihan ketiga, penaatan tempat kerja, dan kesadaran akan pentingnya keselamatan. Masih ada kekurangan pada aspek eliminasi karena tidak semua bahaya bisa dihilangkan langsung akibat keterbatasan teknis atau biaya. Kesimpulan. Kesimpulan 1. Potensi bahaya dan sumber bahaya. Potensi bahaya di bengkel las kecil sangat beragam dan saling terikat. Akar masalahnya seringkali adalah kombinasi dari kurangnya pengetahuan, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya perhatian terhadap keselamatan. Untuk meningkatkan kondisi ketiga, diperlukan pendekatan kompensif yang mencakup edukasi, bantuan finansial, perbaikan tempat kerja, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya keselamatan kerja. 2. Penilaian risiko dan pengendalian risiko. Lingkungan kerja di bengkel las Pak Asep memiliki tingkat risiko yang tinggi, terutama pada aspek pernapasan, penglihatan, dan keselamatan listrik. Berbagai potensi bahaya seperti paparan asap las tanpa masker, percikan tanpa pelindung mata, serta instalasi kabel yang berantakan menunjukkan bahwa kondisi kerja
di lokasi tersebut sangat rentan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Meskipun pengendalian risiko telah dirancang cukup lengkap dengan menggunakan pendekatan hierarki hazard, identifikasi risk assurance, dan risk control, implementasi di lapangan masih membutuhkan dukungan sumber daya, pelatihan yang memadai, serta sistem manajemen ketiga yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, prioritas tindakan harus difokuskan pada pengendalian risiko ekstrim seperti penggunaan masker pelindungan, penataan kabel listrik secara aman, dan pemakaian kacamata las karena bahaya-bahaya ini berpotensi menimbulkan cedera serius atau berdampak kesehatan jangka panjang bagi para pekerja. Berikut daftar pustakanya yang mencakup tugas ini. Lampirannya sebagai berikut. Berikut foto-foto pendukung. Ini ada video pendukungnya, bisa diakses di situs web ini.